عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد والفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى والديه بنا سبحي بن هدي أسنان والديه بن أحمد والسلي بن هدي أرشد خصوصا إلى روحي أخي لقانا بنت خصوصا شيخنا كيدي محمد محمد بن كيدي عبد الرحمن شيخنا كيدي عبد الوهاب بن كيدي عبد الصمد شيخنا كيدي محمد محاكم أمثال شيخنا كيدي شافي هذا شيخنا كيدي علي بن هدي محمد زين شيخنا كيدي محمد هاشم محبوب شيخنا كيدي جمهري موسى شيخنا كيدي أحمد زين الميزان سيد محمد بن علوي عباس المالك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin ini masih yang kemarin orang disuruh puasa nambah juga yang lain. Alam ukhbar annaka tasumud dahra wa taqra'ul qur'ana kulla lailatin. Kata Rasulullah, aku diberitahu bahwa engkau adalah orang yang puasa tiap hari setahun dan engkau baca Quran semalaman khatam. Kata Rasul, aku dikasih kabar kata Abdullah bin Amr bin As, kamu orang yang tiap hari puasa dan tiap malam khatam Quran. Wa qultu bala ya Rasulullah, ya saya orang ya Rasulullah, walam arid bidzalika ilal khair. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya berharap ada kebaikan buat saya. Malam baca Quran khatam. Tak mana-mana berarti. Kalau ukuran kita sudah habis maghrib sampai subuh, belum tentu juga khatam ya. Tapi andai kata khatam berarti semalaman enggak kemana-mana. Nah, qala fasum sawma nabiyillah Daud fa innahu kana 'abadan nasi wa qala al-Qur'ana fi kulli syahr. Kata Nabi jangan begitu. Puasa aja puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari enggak, sebab Nabi Daud itu manusia yang paling menghambakan dirinya kepada Allah. Satu, kedua, kalau bisa khatam Quran sebulan sekali aja, jangan semalaman khatam. Bisa hari satu. Kalau begini mah kalau kita rajin kita juga bisa ya, kalau kita rajin cuma masakan kita juga malas. Ya, kalau kita rajin mah bisa nih. Kan enak banget tuh zaman saya pertama puasa tuh, kata guru saya, puasa Ramadan. Masih di diniyah dulu. Lu baca aja kata habis subuh. Ya gitu nih, ini kan ada 9 lembar nih. 9 kalau bahasa 9 kebet begitu kalau bahasa orang Betawi itu. Lu baca habis subuh 2 kebet, habis johor 2 kebet, habis asar 2 kebet, habis tarawih 2 kebet. Hah, serius tuh sehari gitu. Kata saya, benar juga. Kita jalanin, ya setengah hari doang. Habis johor kita baca subuh 2 bisa. Habis johor ada asar enggak kuat begini, pahit. Habis tarawih udah males. Habis ya akhirnya ya kagak hatam-hatam juga. Maka kalau ukuran Nabi ngukurnya sebenarnya ukuran kita semua bisa kalau kita rajin. Mana ada lalainya nih. Ya. Kemudian kata Abdullah bin Amr bin As itu, faqultu ya Nabi Allah inni utiku afdala min dzalikum. Kalau sebulan khatam Rasul cemen, saya masih bisa lebih dari itu. Qala faqra'hu fi kulli 20. Ya udah, 20 hari sekali khatam. Berarti 30 hari sebulan. Disuruh 20 hari. Nah, qultu nabi Allah inni utiku afdal min dzalik. Saya masih bisa lebih dari itu. Qala faqra'hu fi kulli 20. Ya udah, 10 hari sekali, 3 juz. Ini Quran kita juga 3 juz masih bisa kan? Bisa, yang masih baca Quran 3 juz sekali duduk kan 1 juz biasanya.
Sekali lagi nih ya, sekali lagi kalau dia rajin nggak bisa. Lagi dalam tanda petik misalnya kerjaannya nggak begitu nguras tenaga gitu. Di Masjid Tanah Abang Al Makmur, saya pernah nambahin, mohon maaf teman-teman ojol itu habis sembahyang zuhur masih pakai jaket itu lagi begini aja nih, sama di saya, waduh kita yang ustaz kayak digampar gitu. Jadi kita ngambil sembahyang, udah zuhur lewat, waktu itu mau beli karpet buat ruang baru, main johor kira-kira kita main johor udah jam 1 lewat lah. Itu ada teman masih pakai jaket ojol tuh lagi main aja nih. Ya kan lebih pasangan banyak-banyak nih gitu. Wah, malu kita rasanya. Makanya kalau waktunya dikasih waktu, diistiqomahkan tuh waktu, bisa insyaallah. Nah, qultu ya Nabi Allah ini utiku afdala min dzalik, saya masih bisa lebih dari itu. Qala faqra'u fi sab'in wa la tazid ala dzalik. Baca 7 hari sekali. Berarti seharinya antara 4 sampai 5 juz ya. 4 sampai 5 juz. Kalau 4 kan 28, kalau 5 30. 4 sampai 5 juz. Seminggu sekali hatam. Kita yang mana? Setahun. Kalau hatam-hatam. Setahun kita kagak hatam-hatam. Allahu Akbar. Tapi sekali lagi, ini sahabat naik yang ke. Tapi Nabi mulai dari mana? Sehari 1 juz. Mulainya sehari 1 juz. Ini kalau sehari 1 juz, mestinya semua bisa, mestinya. Apalagi yang mohon maaf udah lancar baca Quran. Sehari 1 juz, tuh sekali nongkrong 1 juz, nggak usah. Itu tadi deh. Habis subuh, kalau habis sembahyang duha, habis sembahyang zuhur, tidur, habis sembahyang asar, habis sembahyang maghrib, bisa sebenarnya. Ya apalagi sekali duduk 1 juz, ya alhamdulillah. Itu bisa. Dia Nabi mulainya dari, kalau yang sanggup silakan 20 hari sekali, yang sanggup silakan 10 hari sekali, yang sanggup silakan 7 hari sekali. Saya mulainya dari 30 hari 1 juz. Nggak berat sebenarnya. Cuma ya sekali lagi memang kita hanya kadang-kadang, saya terutama deh, buat teman-teman makan alhamdulillah. Jangan dijauh lebih jawabannya. Nah, fasadatu fasyuddida aliyya. Maka aku masih maksa, kata Nabi nggak bisa. Pokoknya hatam Quran, baca Quran minimal paling cepat seminggu sekali. Jangan kurang dari itu. Dan dia tadinya hatamnya semalaman hatam. Suruh seminggu, cemen. Apalagi 20, apalagi 30. Semalaman hatam. Jangan heran kalau sekarang ada orang yang kadang-kadang 3 hari sekali. Guru saya itu sebulan puasa 10 kali hatam. 10. Jadi 3 hari sekali hatam. 3 hari sekali hatam. Jadi sehari 10 juz. Ada yang sehari 5 juz. Jadi itu 15 sekali. 5 juz. 5 juz ya? Iya. 6 kali hatam. Ya 6 hari sekali. 6 hari sekali hatam. 6 hari sekali hatam. 6 hari sekali hatam. Luar biasa. Jadi dia bilang ini, kalau nggak ngapa-ngapain maksudnya kayak kita kan, saya sekolah masih ngajar gitu. Kalau nggak ngapa-ngapain tuh, gue Jakarta di rumah. Habis sholat subuh, kita duduk bisa 2 juz. Habis sembahyang duha, sejuz. Habis sembahyang zuhur, sejuz. Habis sembahyang asar, sejuz. 5 juz. Maka 6 hari sekali hatta. 6 hari sekali hatta. Maka luar biasa. Kita, gimana nih? Kita pakai yang mana nih? Yang semalaman tidur kita ya. Nah, kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umruka. Kata Nabi, ente kan nggak tahu, boleh jadi nanti ente umur ente panjang. Kalau umur ente panjang, ini harus istiqomah nih. Masih sanggup nggak ente semalaman hatam 7 hari hatam, masih sanggup nggak? Kalau umur ente pendek beres, kalau umur ente panjang agak ribet nih. Qala fasirtu ila allazi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya mengalami apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasirtu, akhirnya saya jadi orang yang akhirnya mengalami umurnya panjang, tenaganya udah lemah.
Falamma kabirtu, ketika saya makin tua, waditu anni kuntu qabiltu rukhsatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba dulu saya terima rukhsah dari Nabi, hatam Quran sebulan sekali. Maksa, kata Nabi 20 hari sekali. Maksa 30 hari, 10 hari sekali. Maksa 7 hari. Orang tadinya setiap malam hatam Quran. Kata Nabi jangan begitu. Ya 30 hari sekali. Enggak rasul 20 hari. Enggak rasul 10 hari, enggak rasul 7 hari. Udah jangan tambah ya 7 hari. Nah, maka Nabi sekali lagi ya mulainya dari yang rendah. Jadi ukuran sebulan sekali hatam semua bisa, mesti. Saya dulu waktu pergi haji tahun 2003 tuh agak heran aja. Lah, kalau di Mekah saya hampir sebulan, itu hatam cuma sekali. Sebulan. Di Madinah 8 hari hatam juga sekali. So, di Mekah 30 hari cuma hatam sekali. Di Madinah 8 hari hatam sekali juga. Saya bilang begini, itu ngapain teman gue di Mekah ya? Rupanya baru sampai, baru itu kan nambah. Jadi kememegang tuh. Takut ini, takut ini. Pas udah nyaman kan di Madinah udah tinggal nyamannya doang gitu. Jadi saya pernah juga tuh ngerasain 8 hari hatam di Madinah. Ya nggak, dalam tanda petik kan kagak ngapa-ngapain kita kan dalam tanda petik kalau haji mah. Udah haji beres semuanya. Belanjaan udah penuh dari Mekah. Udah tinggal nama-namanya doang. Kalau umroh kan di Madinah cuma 3 hari. Di Mekahnya 7 hari. Gedebek-gedebek juga. Udah nyaman di Madinahnya kalau pergi haji. Maka baca Qurannya lebih enak. Nggak ada kerjaan capek kan? Nggak ada tawaf, nggak ada sa'i. Duduk doang baca Quran. Nah, jadi teman-teman kalau baca Quran minimal sebulan. Kalau mau paling cepat nggak boleh lebih dari seminggu hatam. Jangan semalaman hatam. Jangan sampai semalaman hatam. Saya yakin emang nggak bakal. Ini nggak usah dilarang sebenarnya. Nyoba aja. Saya termasuk orang yang nggak kuat begadang. Jangan kata begadang ngaji gitu ya. Begadang konyol aja saya nggak sanggup. Bakar-bakar apa gitu, nggak sanggup saya bukan. Kecuali dipaksa dengan keadaan, banjir misalnya pada keadaan. Mohon maaf ada anak sakit atau istri anak lahir bewel malam itu, kuat begadang. Tapi kalau sekonyong-konyong duduk bakar segala macam, saya pasti tidur dulu, nggak kuat begadang. Sama bayarnya habis begadang itu, urusannya bagaimana urusannya? Nah, mungkin belum waktunya kali. Wa fi riwayatin inna li waladika 'alaika haqqan, satu hari kata Nabi, anak kamu juga punya hak, anak punya hak. Itu anak lahir anak kita lah babanya, kita lah pimpinannya, nyaman atau tidak nyaman itu anak bagaimana kita, sehat atau tidak sehat tuh anak bagaimana kita, maka dia punya hak untuk digendong, dicium, diperhatikan. Siapa sahabat Nabi Aqra bin Habis ya? Ketika Nabi minjem Hasan Husain kata Aqra bin Habis dengan ketusnya bahasa elah, Nabi baru cucu aja juga segitunya, anak saya 10 saya nggak cium lah, cium anak mulu. Nah, kata Nabi, wah, Inna Allah sesungguhnya Allah tidak merahmati orang yang tidak punya rasa kasih sayang. Kalau loman kecilnya bisa ngasih begitu loman aku sendiri, ya bagaimana sama orang lain? Allah nggak sayang. Allah hanya menyayang kepada orang-orang yang punya rasa kasih sayang. Inna ma yarhamullah min ibadihi ruhama. Allah hanya menyayangi dari hamba-hambanya yang punya rasa kasih sayang. Maka anak punya hak buat digendong, buat diajak main, kalau menjarang-jarang termasuk yang dari agama. Nah, wa fi riwayatin la shoma man shoma al-abad. Ada satu riwayat nggak ada puasa selama-lamanya, nggak ada puasa selama-lamanya itu nggak ada. Maka kalau mau puasa yang hebat ya sehari puasa, sehari puasa. Tapi Nabi mulainya sebulan 3 kali. Ya teman-temannya kalau puasa sebulan 3 kali udah oke, udah Senin Kamis udah KW 2 ya. Udah KW 2. KW satunya puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari kagak, sehari puasa, sehari kagak. Jangan sehari kagak, sehari kagak. Jangan sehari kagak, sehari kagak. Kagak terus mah sehari kagak. Besok Senin merah, Kamis merah, Minggu besok godaannya luar biasa nih. Hari Senin tanggal 17 merah, tanggal 20 Muharram merah. Lewat deh urusan itu, baru lewat dah. Nah, jadi saya udah berbisik aja kemana gitu. Nah,
Wa fi riwayatin, satu riwayat, ahabbu siyami ila Allah ta'ala siyamu Daud wa abu salati ila Allah salatu Daud wa kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu yawman yufṭiru yawman wa la yafiru idza laqa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa yang paling baik adalah puasa Nabi Daud, dan salat yang paling baik adalah salatnya Nabi Daud. Kana yanamu nisfal lail, Nabi Daud tidur setengah malam. Wa yaqumu thuluthahu, bangun sepertiga malam. Tahajudnya selama sepertiga malam, dan tidur lagi seperenam malam. Dan Nabi Daud puasa sehari, kemudian tidak puasa sehari. Tapi Nabi Daud tidak pernah lali ketika ketemu musuh. Tidur setengah malam. Kalau malam kita anggap 12 ya. Malam 12 ya. 12 sepertiganya berarti, setengahnya berarti 6 jam. Nabi Daud tidur 6. Tapi ibadahnya sepertiga, berapa? 4 jam. 4 jam. 4 jam buat ibadah. Kita tidurnya bisa nih 6 jam. 4 jamnya itu yang buat ibadah. Kita paling hebat ibadah kalau tahajud itu paling hebat. Sejam ada? Nggak ada ya. Setengah jam udah ngapa-ngapa, wah. Nah. Tidur lagi habis itu 2 jam. Jadi bahasanya kalau teman-teman tidur jam 10 misalnya. Jam 10 teman-teman tidur 10, 11, 12, 1, 2, mungkin 3, 5. Nah, ntar habis itu, oh berarti kalau malamnya berarti ngitungnya dari maghrib ya? Dari maghrib berarti ya? Dari jam 7. Jam 12 berarti bangun, jam 1 bangun. Jam 1 sampai 4 jam, jam 4. Habis jam 4 tidur lagi sampai subuh. Baru bangun. Itu cerita puasa waktu Nabi. Berat kayaknya. Jauh. Kita, misalnya teman-teman biasa bangun jam 4, terus pengen kencing jam 3. Tidur lagi Pak Mbak ya? Tidur lagi, sayang sejam. Iya, kita masih gitu ya. Sayang. Padahal kan kalau andai kata dia sembahyang setengah jam lah, misalnya jam 4, misalnya setengah 5. Itu kan bisa tidur jam 3 sampai jam setengah 4. Tidur lagi nggak apa-apa ya. Tapi kayaknya udah kurang afdol itu, tidur udah kurang nikmat ya. Sayang, belum masih sejam gitu. Nah, wa fi riwayatin qala ankahani abi imra'ata dzata hasanin. Satu riwayat mengatakan bahwa ayah saya pernah menikahkan saya dengan perempuan yang perempuan mulia, perempuan mulia. Wa kana yata'ahadu, kana tahu pernah dikunjungi oleh saudaranya, ayah imrata waladihi, istri anaknya. Fayas'aluha an ba'liha, lalu ditanya, kemana suamimu? Fataqulu lahu ni'mar rajulu min rajulin lam yata' lana firasan wa lam yufattis lana kalapan mundu atena, kata bininya. Jadi ini bininya ditanya, gimana kabar lakimu? Laki gua? Iya. Orang paling baik di dunia ini laki gua. Enggak pernah nginjak tempat tidur, enggak pernah buka selimut. Itu perempuan yang mengatakan, semenjak gua kawin gua enggak pernah diapa-apain. Boro gitu kalau bahasa orang Betawi, boro-boro, gua dicium boro-boro. Itu laki-laki luar biasa kata ini. Itu pernyataan luar biasa tuh apa bahasanya? Majas. Kalau bahasa Indonesia apa tuh? Tulisan kamu bagus bener kayak cakar bebek. Siapa tuh bapak? Hiperbol. Iya. Laki gua mah luar biasa. Nggak pernah tuh main di tempat tidur. Buka selimut aja nggak pernah. Dia cuma bilang bahwa lakinya selama ini nggak pernah memperhatikan. Nah, falamma tala dzalika alaihi dzakara dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika masa itu lama akhirnya diaduin ke Nabi. Nabi, ini ada seorang suami, padahal istrinya orang dalam tanda petik orang mulia. Buat cakap luar biasa cakapnya Nabi. Tapi enggak open aja Nabi. Bahasa enggak open. Enggak perhatiin aja Nabi. Ini di masjid Nurul Iman. Nurul Ihsan ya. Asal lihat ada di masjid, asal lihat ada di masjid, luar biasa. Nah, faqala al-Khadimi, kata Nabi, coba suruh menghadap saya. Falaqitu ba'du faqala kaifa tasum. Ketika ketemu kata Nabi, ente puasa gimana? Qultu qul yaumin. Saya puasanya tiap hari, Rasul. Qala kaifa takhtim? Bagaimana baca Quran kamu? Qala qultu qul lailatin, tiap malam saya hatam ya. Puasa tiap hari, hatam tiap malam, kapan minum dicolek? Coba bayangin dah, kalau orang khatam baca Quran dari mulai dari maghrib sampai subuh. Nah, ya. Nah, kata bininya, ngapain gua pakai minyak wangi? Ngapain gua berhias? Oh, laki gua di depan Quran aja. Luar biasa laki gua mah, ngaji terus.
Tuh ngomong terus gimana tuh? Kesel. Monyong terus. Oh, ditanya Nabi, Nabi nggak apa namanya, tidak nanya kenapa bini lu, enggak, dicari akar masalah dulu nih. Coba didiagnosa ini, kok bisa bini cakep, bini keren, bini cantik, kagak diparahin, bisa begitu tanya. Gimana puasnya? Tiap hari Rasul puasa, bagus. Gimana baca Qur'annya? Tiap malam hatam Rasul. Ini dia penyakitnya, didiagnosa. Nah, pada Qur'anah wasabaqah, maka cerita tuh. Akhirnya ini hadis yang kemarin kita baca tuh. Tidurlah, bangunlah, buat bini ada haknya. Jadi kebangkatan benar juga salah. Benar betul kita ngomongnya. Kebangkatan benar juga. Bayang dulu. Ya kagak beres, baca Qur'an dulu kagak beres. Habis balik nggak kawin dulu kagak beres juga. Biasalah, pokoknya lembangan diperintah, ya perintah. Maka berkata sebab ibadah itu, gitu ya, ibadah itu bukan hanya urusan mahdhar, sholat, banyak bukan, bahwa ada yang wajib kerjakan. Tapi kapan-kapan ada ibadah lain sehingga kita harus meninggalkan yang sunnah, ini juga ibadah. Nggak usah diseselin. Sampai nggak duha gua, nganterin bini gua beranak, ya mending jangan duha. Ya gitu. Wah, mereka tinggalan duha. Iya mendingan nonton bini lu, itu wajib, ini mah sunnah. Anak gua sakit malam-malam, akhirnya pakai diimbus, akhirnya gua nggak tahajud. Lah itu juga ibadah gitu. Nggak usah diseselin, kecuali tahajud kagak, itu kagak, itu baru diseselin. Nah samanya. Nah, jadi apa namanya, keterlaluan juga nggak boleh keterlaluan. Kata Pak Jokowi apa? Tadi ya merasa diri benar agama, merasa diri benar Pancasilais. Biasanya kebangkatan merasa benar-benar, ujung-ujungnya juga baik. Kemudian presiden ngomong nggak pakai teks enak tadi. Yang seperti komputer dia bilang, ini lagi hang sih bang. Kemudian cakep ngomong. Hampir lepas teks tapi tertata. Nah, yang bagus yang nulis ya, Bang. Wa kana yaqra'u 'ala ba'di ahlihi as-subh alladhi yaqra'uhu ya'riduhu min an-nahar liyakuna akhfa 'alayhi bil-lail wa idza arada yataqawa aftar ayyaman wa ahsa wa sama mislahunna karahiyat yatruka syai'an faraqa 'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika udah tua nih Abdullah bin Amr bin As yaqra'u 'ala ba'di ahli as-subh alladhi yaqra'u ya'ridu min an-nahar yakuna aqafu 'alayhi bil-lail. Biasanya dia kalau malam itu baca misalnya 3 juz. Tapi kalau dia khawatir malamnya nggak kuat makin tua, akhirnya siang dia baca dulu 1/7. 1/7 dari 3 juz. Misalnya sejuz supaya malam itu 2 juz saja. Karena udah nggak kuat. Mau ngilangin kagak enak, udah janji sama Nabi dulu. Akhirnya dan dia puasa Nabi Daud, saya puasa, saya kagak. Tapi kadang-kadang dia bilang, wah capek deh. Udah, dia kagak puasa dulu 15 hari, besok-besok dia puasa sebulan penuh buat bayaran ini nih. Biasanya saya puasa, saya puasa, saya pas udah tua, nggak kuat. Saya udah nggak puasa 15 hari. Tapi besoknya puasa sebulan berturut-turut. Untuk nambah yang 15, sampai begitu sahabatnya kalau udah ibadah, nggak mau ninggalin. Kita ngaji kecil aja deh ya, kalau dia Jumat masuk 20.000, jangan pernah kurang dari 20.000. Mau sembahyang Jumat di Nurul Iman ke, Nurul Ihsan ke, Nurul Ibad ke, Nurul Somad ke, Nurul apa lagi? Nurul Hidayah ke, Nurul Janda. Pokoknya kalau udah biasa 20.000, mau ada kotak ke, kagak ke, udah pada jadi kotak aman. Mau susah ke, mau kaya ke. Bukan susah begini maksudnya. Biasanya sih ngamal 20.000 digantung 1 juta. Ini digantung cuma 50.000. Itu paksa tuh. 20.000 paksa tuh. Kamu insya Allah nanti ada gantinya jauh lebih baik. Nah, itu namanya istiqomah. Dia sampai tua nih akhirnya. Karena udah ngomong begitu sama Nabi, wah terpaksa diakali. Dah, jangan kebangetan ya. Jangan kebangetan bukan berarti nyepelein.
Yang kebangetan nggak boleh, nyepelin juga nggak boleh. Udah yang sedang kan, emang disuruh sembahyang qobliyah, wajib, ba'diyah. Ya udah, qobliyah, wajib, ba'diyah. Yang zuhur qobliyahnya bisa 4, ba'diyahnya 4, cakep. Yang 2 cakep. Yang asarnya bisa qobliyahnya 4, cakep. Yang 2 cakep. Habis itu main asar. Kamu zuhur waktu, awal waktu. Tapi yang dari habis asar kagak pulang sampai ke maghrib, itu bukan sesuatu yang baik, tergantung situasinya. Ya kalau aki-aki misalnya udah kagak ngapain, pulang juga ngapa-ngapain, nenek-nenek udah kagak ada tuh. Kopi entar nanti bisa. Kagak pulang sampai isya, ya nggak apa-apa dia. Tapi buat kita jangan dipaksa kayak gitu. Nah, ya kalau kiai pesantren, emang muridnya di pesantren, ngajar di pesantren, isinya di pesantren, ya di pesantren mulu. Maka matanya terjaga. Kata murid perempuan udah pakai mukena. Pas ngaji pakai masker, kelihatan matanya doang, terjaga man. Terus kita bilang, mau kiai mau terjaga, inilah pesantren. Kita tinggal di Rawah ya. Nah, sulit, banyak-banyak istighfar, kira-kira begitu. Kita lagi deh ya, Nabi selalu mulai dari yang paling rendah supaya umatnya bisa mengerjakan. Anak kita gitu kok nyuruh anak yang paling rendah. Jadi guru juga kapan-kapan begitu kalau ngasih tugas yang paling rendah. Mamanya udah teriak, no, tugas mulu. Saya mau udah begini aja udah. Ini tugas nih. Yang mau tulis, foto kirim ke saya. Yang nggak mau tulis, rekam aja suara. Yang ini ada jawaban nih. Rekam suara, ada jawabannya. Jadi saya malas nulis, Pak, lu ngomong aja dah. Mau voice, mau rekam. Lalu kirim ke WA, aku dengerin. Sama aja kan. Nah, yang gampang-gampang aja. Jangan yang susah-susah. Buat saya bilang, kalau yang namanya belajar daring begini, anak SD, SMP, SMA, bukan pada taklimnya, tapi pada tarbiyahnya. Bukan soal dia paham yang kita ajarin, bagaimana bisa paham? Orang gurunya kagak ada. Pernah nggak tuh kita zaman kita suka pakai Zoom? Nggak pernah. Maka kita nggak tahu tingkat murid ketika dia senang. Oh, baru ini kan seumur-umur. Pernah nggak kuliah pakai Zoom? Nggak pernah. Sehebat apa murid memperhatikan? Sekarang sekolah dari jam 6:30, misal ada yang maksa dia sampai jam 12, kuat itu anak ngeliatin HP, matanya. Sampai jam 12, meledak bisa 2 HP. Enggak, udah konsentrasi udah nggak bisa. Sekarang mah tarbiyah aja, dia ingat sama yang namanya sekolah, jiwanya masih ada rasa sekolah, tanggung jawab, ada tugas. Oh, yang tugas bagaimana udah cakep aja nilainya udah dikirim tugas. Oh, ada tugasnya wangi 8 udah. Lecek-lecek dikit 7 udah. Orang ada si murid. Jadi habis temennya foto, kagak ada namanya nggak diinin. Kagak ditulis, nggak diikutin namanya, cetek begitu. Habis itu temennya foto lagi, itu juga dikirim temennya kirim juga, baru kasih nama. Kok sama nih tulisannya? Nah, coba mau dikata apa kalau gitu? Emang kan bisa nih, kali mah nggak bisa. Karena itu tarbiyahnya. Asiru wala tu'asiru, mudahkan. Karena emang situasinya lagi semacam ini. Yang penting tarbiyahnya, ada rasa sekolahnya, masih ingat sama pendidikannya, masih ingat sama statusnya sebagai siswa. Asal dia jangan nakal aja. Nah, dah. Jadi kalau kata siswa, selama dia masih sholat, biarin aja. Selama dia masih sholat, biarin aja. Wa Nabi Rif'in Hamdullah al-Rabi' al-Asri al-Katib di Kutab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini ada seorang sahabat namanya Hanzalah. Qala laqiyani Abu Bakar radhiyallahu anhu qala. Dia pernah bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kaifa anda ya Hanzalah? Kalau biasa kita how are you Hanzalah? Gimana kabar? Qultu nafaqu Hanzalah. Abu Bakar Hanzalah lagi munafik hari ini. Nyaut. Hanzalah lagi munafik hari ini. Kita nggak berani ngomong gitu ya. Kayaknya gua kafir. Gitu nggak berani. Gimana kabarnya? Ilham lagi munafik saya. Wah, luar biasa. Nah, qala subhanallah. Madaku kata Abu Bakar, subhanallah. Lu ngomong apa?
Bisa ngaku-ngaku munafik. Qultu takuna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna bil jannah wa nar ka'anna ra'a 'ainin. Abu Bakar, kita kalau dekat Nabi itu Nabi cerita tentang surga, cerita tentang neraka, kayaknya kita melihat surga. Ketika kita melihat neraka, kayaknya kita ketika cerita surga kita pengen banget masuk surga. Ketika cerita neraka kita takut apa neraka. Pokoknya surga neraka di depan mata kita. Kata siapa? Hamzah. Fa idza kharajna min 'inda Rasulillah, ketika kita misal dari Rasulullah, afasnal azwaja wal aulada wad dai'ati nasina katsiran. Kita main sama bini kita bercanda, kita main sama anak kita bercanda, kita bersihin mobil, motor, ngutak-ngutik sepeda, burung. Kita lupa. Sama yang namanya surga, sama yang namanya neraka. Apakah kamu munafik itu? Di depan Nabi cerita neraka, kayaknya neraka ada di depan kita. Depan Nabi cerita surga, kayaknya surga di depan kita. Tapi pas kita pulang, ketemu bini, ketemu anak, ketemu mainan, ketemu game, ketemu lupa. Sama yang diceritain, Nabi. Apakah kamu munafik? Kita nih kalau ngaji kan kita bener banget ya. Kalau ngaji nih cerita tentang, ya, ntar di rumah beda aja lah. Nah, gurunya juga sama, gurunya kan. Kalau ngaji tuh ini gurunya bener banget kan. Wah, ada bicara rububiyah, ubudiyah, udah ngerti banget gurunya. Padahal ketika dipraktekin parah juga gurunya. Nah, kalau Abu Bakar radhiyallahu inna lana qamisla hada. Kata Abu Bakar, ya alhamdulillah gue juga begitu sama. Ilok gue munafik gitu. Bukan lu doang, gue juga sama. Tuh kalau enteng aku munafik berarti saya juga munafik. Nah, fandalaku ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo udah berangkat kita ketemu Nabi dah. Kita tanya nih masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu nafaqah Hamzah ya Rasulullah, ya Rasul, kata Hamzah hari ini munafik ya Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kok gitu? Emang apa? Qultu ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakkiruna bin nari wal jannati ka'anna ra'al 'aini. Ya Rasul, kalau saya dekat Anda cerita surga, cerita neraka, seakan-akan surga dan neraka ada di depan saya. Tapi fa idza kharajna min 'indika afasna al-azwaja wal awlada wad dai'ati banasina katsiran. Tapi kalau udah berpisah dengan engkau ya Rasul, ketika saya ketemu bini, saya ketemu anak, ketemu barang-barang di rumah, ketemu mainan di rumah, saya lupa semuanya sama surga. Saya lupa semuanya sama neraka. Ya Rasul, apakah munafik saya? Kalau Rasulullah SAW bersabda, "Wallazi nafsi biyadi," Hanzalah, demi Allah, "Law tadumuna ala ma takunu alaihi indi." Kalau kamu posisinya terus-menerus seperti kamu di samping saya, ingat surga, ingat neraka, wa bidzikri, dan selalu ingat itu, wa safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum, maka malaikat akan salaman kepada kamu ketika kamu tidur, ketika kamu jalan. Kita ngaji ini ingat sama dosa, kemudian sampai kebawa pulang terus begitu, malaikat salaman sama kita. Kita tidur juga mereka salaman, assalamualaikum, soma. Iqbal jalan, assalamualaikum, malaikat. Iya udah bener-bener, itu udah bener banget kata Nabi. Walakin yahdha sa'atan dalam emang jarang-jarang. Jadi cerita kayak begini ntar ingat lagi sholat, lagi baca doa, lagi pikiran. Ingat, terapi itu mau udah sama anak, jangan ingat gitu. Nah, saya pernah bercanda sama istri terlepasan gitu, kata istri, deh Ustaz, udah bercanda sama ini masih itu aja. Lupa saya waktu itu menyebut apa ya, Allah Karim begitu. Jadi ketika sama bini bercanda, Allah Karim, kata istri, Ustaz, kata bini saya. Emang kebiasaan karena kebiasaan gitu bercanda sama bini. Allah Karim, istri tawa, ya Allah Ustaz, kata gitu. Nah, coba ada teman-teman kalau ngaji kayak begini, kemudian cerita mana kita nggak nyambung. Emang bukan waktunya, dan kadang-kadang harus diolah omongannya yang sesuai dengan dirinya, yang sesuai dengan dunianya. Susah tuh jadi orang tua ketika menemukan bahasa anak mau mendengarkan. Jadi kadang-kadang nasihat anak tuh harus kemana dulu. Jadi cerita dulu, terhadap cerita dari cerita. Itu yang amanah kadang-kadang orang tua nggak ngerti bahwa ini anak loh.
usianya baru 12 tahun. Jadi kadang-kadang kita menggunakan bahasa umur 45, 40 tahun. Enggak ketangkep sama dia. Sholat biar khusyuk ya nak. Enggak ketangkep. Sholat biar rajin, ketangkep. Nah, baca doa biar paham artinya, enggak ketangkep. Doa yang kamu bisa, ketangkep. Nah, jadi sama anak tuh jangan pakai bahasa kita. Jadi kadang-kadang bukan boleh lah anak dipakai baju gamis tuh boleh, tapi itu bukan baju anak kita. Ketika sholat pakai baju gamis pas, ketika ngaji pakai baju gamis pas, tapi kalau main mah jangan kasih baju gamis. Karena bukan dunianya. Kita aja kenal gamis baru kemarin, kita nih kenal baju gamis baru kemarin. Nah kecuali orang Arab lah, jadi intinya sekolahnya pakai gamis, main bola pakai gamis, menonton bola pakai gamis. Saya kalau lihat di YouTube tuh dari Arab yang Allah, saya bilang, gue pakai Allah biasa. Kadang-kadang kalau nonton TV Arab tuh kalau lagi main bola, penontonnya pakai gamis, ya. Itu makanya bilang gamis itu bukan baju Islam. Dan itu baju Arab. Baju Islam itu tutup aurat, bisa gamis, bisa celana, bisa kain untuk tutup aurat. Peci putih ini bukan peci ustaz. Peci putih ini peci Saudi. Peci ini peci Yaman, peci Indonesia itu peci hitam. Islam itu meminta kita nutup kepala pakai apa kek. Makanya pakai Ustaz Somad kadang-kadang kan yang Indonesia punya tuh. Ada yang pakai batik segala macam. Bukan soal peci modelnya. Kita ukur kepantasan aja nih. Pantasan pakai apa? Nah, peci sari. Nah, jadi ya sekali lagi nggak mesti itu kalau habis ngaji terus ingat, nggak mesti. Emang kadang-kadang lupa. Tapi kalau saya baca ini kitab terus pada hafal semua ya, coba berhentinya ngaji. Kalau lupa-lupain lagi jadi ikut terus. Iya, kalau urusan kita macam-macam kan. Jadi kalau teman-teman bilang, ya apalagi, ya bukan urusan gua nggak kayak lu gitu. Jadi emang tiap hari mungkin bisa jadi ketemu ini. Lah yang ini ketemu ininya cuma malam Sabtu, habis itu ketemu yang lain, baru ketemu lagi ya kagak nyangkut lah. Maka orang tergantung maziannya masing-masing. Saya tadi habis maghrib ditanya, Ustaz, saya mau nanya, ada yang bilang katanya Rasulullah kalau sholat itu baca Fatihahnya menggunakan lagu jihad kan? Saya minta maaf, saya kagak paham itu. Lagu-lagu saya nggak pernah ngaji lagu Soba, Bayati, jawab, saya nggak pernah ngaji. Ini yang sekarang saya pakai ini, kalau Allah Akbar mungkin karena lagunya kali. Kori juga bingung, jadi boleh pakai lagu apa itu? Emang kakak saya nggak pernah ngaji lagu itu. Tanya lah yang paham, saya bilang Ustaz Nur paham itu silakan tanya. Ustaz Sobri silakan tanya paham. Emang berkecimpung pasti ngerti. Urusan ilmu agama aja. Ada lagi ilmu baji, ilmu balago. Belum baca syair. Ada syair itu kan ada not baloknya. Ini ada misalnya syair kita nih bacanya bagaimana nih? Kita nyedengin not balok dulu. Ada bahar kamil namanya bahar kamulat sifat tukaya rosa wa ulul hawa. Dipesankan itu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Nanti jadinya ya Rabbi bil. Itu awalnya itu tuh. Ada bahar tawil atola azuli fi kufra nahul hawa. Ada lagi itu. Ada notnya enggak sembarangan. Kadang-kadang orang masak agak masuk. Allahumma salli ala Muhammad. Itu menyalahi. Sebab belinya jadi panjang. Enggak boleh, itu kan istilah tajwid enggak panjang. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli. Nah, yang ada yang protes sih, itu betul bersolawat namanya. Coba kalau orang baca lagi lebih kan, ya Rabbi salli ala Muhammad gitu. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi. Nggak ada yang mana. Karena kita kagak
pernah belajar gitu, kita ngaku aja nyerah deh gua. Lu tanya ngarian gua nggak paham gini aja. Nah, teman-teman mungkin udah pernah belajar ya. Mendoremi fasilitasi itu. Ada kunci G ya, kunci G, kunci Inggris, kunci yang lain. Kawan kita. Satu lagi nih tanggung. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala baina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu iswa bi rajulin qa'imun yasalu anhu. Wa qala Abu Israila nadara ay yaquma bisyamsi wa la yaqum wa la yastadid wa la yatakallam wa yasuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, tiba-tiba ada seseorang berdiri. Maka Nabi bertanya, itu siapa? Kata itu namanya Bani Israil. Nadara, dia nazar ayyakuma bisyamsi. Dia nazar pengen berdiri di tengah matahari. Wala yaqudu, enggak mau duduk sambil dengerin khutbah Rasul. Wala yastadil, enggak mau berteduh. Wala yatakallama, enggak mau ngomong. Wa yasuma, tapi tetap puasa. Puasa, nazar puasa, pengen berdiri di tempat panas, enggak mau duduk, enggak mau ngomong, biar pahalanya banyak. Al-ajru qadru ta'ab, pahala itu tergantung capeknya, kata dia. Pokoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam muruhu, bilangin saya perintahkan kepadanya, fal yatakalam, suruh ngomong, wal yastazil, berteduh, wal yaqud, suruh duduk, wal itu masih saumu, puasanya lanjut. Puasanya lanjutin boleh. Jangan kebangetan pengen nyari pahala banyak, puasa berdiri di tempat panas juga kagak ngomong supaya ngindarin dosa biar pahala puasanya. Enggak begitu, puasa-puasa aja, jangan tambah-tambahin. Sebab perintahnya cuma puasa. Kalau kebetulan panas, godaannya kuat, pahalanya banyak, gitu aja. Tapi puasanya aja, walaupun hujan-hujan tetap ada pahalanya. Mana enakan puasa panas mau hujan? Saya masih mendingan panas. Kalau hujan lapar, ada dingin banget itu. Tetangga ada yang kagak puasa, mie aja seduh. Arika ya. Kalau panas kita bayangin ntar buka puasa pakai es jeruk, pakai segala macam tuh. Ketika ketemu puasa, girangnya. Kalau dingin-dingin kayak main tuh, kayak yang puasa tuh hujan gede tuh maghrib-maghrib, yang enak cuma es teh manis doang. Es teh manis juga nggak pakai es kita. Main yang pada puasa hari ini kemarin tuh hujan kan luar biasa tuh. Tuh puasa paling enak cuma pakai teh hangat. Coba kalau panas sebayangannya, banyak. Nah, mendingan panas daripada dingin. Kalau kata saya sih puasa, kalau puasa nih Maya, kalau puasa. Tapi kalau haji umroh juga kayaknya mendingan panas dah daripada dingin. Kalau dingin habis pada pecah nyampe. Tahun berapa itu 2012 kan di Madinah agak dingin, pada pecah. Kalau panas malah lebih nyaman. Sekali lagi dia, nazar kayak gitu nggak boleh. Gua mau sembahyang Jumat tapi di luar yang panas biar pahalanya banyak. Main Jumat aja, dapat di dalam, dapat di luar gitu aja. Jangan bagi diniatin, jangan. Jangan bagi diniatin ya. Ya dapat di dalam, alhamdulillah ada hasilnya. Dapat di tenda ya di tenda, alhamdulillah masih panas juga kan. Kalau di Nuliman kan di tenda lumayan panas sih. Maka saya ketika pernah khutbah gitu kan di Nuliman, pas saya keluar ngambil motor, ternyata panas di luar ya. Di bawah tenda itu ternyata kalau lebih panas. Wah, boleh lama-lama di besok-besok ke rumah tidur. Di dalam nggak berasa, udah nyeteduh, ada AC, kelihatannya orang yang husu-husu. Keluar, oh panas gitu. Nah, kalau main di Nurjani emang dibilangin tuh, dan ini ada yang di tempat panas, jangan lama-lama. Oh, saya setuju sekali lama-lama. Insyaallah nanti lanjutkan babu bil muhafadzah, menjaga amal ibadah. Ya udah, jangan banyak-banyak, masih kagak bisa dijaga aja mah kebangetan ya. Insyaallah. Allah Allah. Ada pertanyaan tentang ini atau ini? Di Jembatan Gantung ada kasus yang sama juga di sini. Dapat di telepon Ustaz, di sini ada yang kena COVID katanya. Ustaz kan mau ngaji bakal kagak. Gua mau terserah lu. Haroja. Lu ngaji gua datang ngompor ya perre. Tanya aja jamaahnya, tanya RT-nya harus ngaji bakal kagak. Saya tanya yang COVID ngaji kagak? Kagak jangan. Ngaji. Gimana posisinya? Udah. Saya menunggu kabar aja, libur-libur. Menjelang asar, maghrib asar.
Ustaz, katanya mah ngajar, jadi mau ngapain ngajar aja. Tinggal tawakalnya aja. Saya nggak kelihatan menjagain bagaimana. Ini saya cerita di tempat saya itu ada orang udah 8 kali swab, masih positif. 28 hari isolasi, masih positif. Sampai di diri dia bilang, saya nggak ada apa-apa Ustaz. Ya sebenarnya corona di badan saya ada apa kagak, saya juga nggak ngerti. Saya puasa haji di tanggal 1. Ya awalnya itu dia nggak mau salaman sama saya, karena takut saya tersinggung, dia ngomong. Jadi saya ini positif Ustaz. Dia bosan, dia ikut tahlil juga, dia ikut tahlil juga. 28 hari masih positif. Susah juga gitu, memang dari sini susah. Cuma apa ya? Sekarang masyarakat sudah lebih mengatakan bahwa ya nggak mesti juga kena corona harus mati. Nggak mesti juga. Kalau dulu kan khawatir mati. Ya mudah-mudahan nanti jauh lebih baik deh, diperpanjang lagi. Nah, cukup ada pertanyaan? Cukup deh. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا وعلمنا زدنا علما نافعا اللهم سهل أنسانا ذكرا قلبا شاكرا اللهم إنا نسألك أن تبسط الأمن والأمن والإيمان بجاكرتا وسائر بلادنا إندونيسيا اللهم سلمنا وسلم أهل بيتنا وسلم أهل قريتنا وسلم أهل بلادنا من كل صلاة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا خلقا من خلقك أنت خلقتها وأنت تدبر أمرها فقنا واصرفنا شرها يا ذا الجلال والإكرام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.